Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jammilni ya badi'as samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqqatin rafatin rahmatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi kiram, khususan ilal muallifi hadzal kitab syai'un lillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Halaman 4 baris kelima dari bawah. Dia ada di tengah-tengah. Qala Ibnu Abbasin. Ketemu. Halaman 4 baris kelima dari bawah. Dia ada di tengah-tengah. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ada? Kasih tahu teman sebelahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata mengenai penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Perlu digarisbawahi, kalam sahabat itu termasuk asar, termasuk khobar. Siapapun selama dia hidup dan pernah melihat Rasulullah maka disebut sahabat, dan perkataannya, pendapatnya disebut dengan asar. Termasuk apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas mengenai penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Apa kata beliau? Khalaqallahu Adama min jami'il aqalimi. Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari seluruh penjuru dunia, dari tanah seluruh penjuru dunia. Aqalim itu jamak dari iklim. Kita orang Indonesia ngertiin iklim itu biasanya cuaca, keadaan suhu udara. Nah, kalau dalam bahasa Arab iklim itu arah. Nah, aqalim bentuk pluralnya adalah dari segala arah dunia. Jadi Nabi Adam tanahnya diambil dari seluruh penjuru tanah yang ada di muka bumi. Bahkan nanti ada beberapa bagian yang diambil dari surga langsung. Farasuhu min turabi baitil muqaddasi. Kepalanya Nabi Adam tercipta dari tanah Baitul Maqdis. Kepalanya, ya. Jadi kepala Nabi Adam bersumber dari tanah yang diambil dari Baitul Maqdis. Wa wajhuhu min turabil jannati. Sedangkan wajahnya
diambil tercipta dari tanah yang ada di surga. Nah, nanti dari bagian kepala, wajah dan seterusnya akan tercipta lagi berbagai macam hal yang ada di muka bumi. Kepalanya dari tanah Baitul Maqdis, wajahnya dari tanah surga. Wa asnanuhu min turabil kautsari. Giginya Nabi Adam diambil dari tanah Kautsar, satu telaga khusus milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari Kautsar. Wa yaduhul yumna min turabil ka'bati. Tangan sebelah kanan, tangan kanannya Nabi Adam tercipta dari tanah Ka'bah. Tanah yang ada di bawah Ka'bah itu menciptakan tangan kanannya Nabi Adam alaihi salam. Wa yaduhul yusra min turabi farisin. Tangan kiri Nabi Adam dari tanah Persia. Dulu ada negara namanya Persia. Sekarang itu terpecah menjadi negara Iran dan Irak. Itu Persia tuh. Khurasan, Iran, Irak, itu Persia dulunya. Dan tanah Persia ditaklukkan di bawah kepemimpinan Khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab. Ketika itu mengutus dua panglima perang, Abu Ubaidah dan Khalid ibn Walid, yang dalam sejarahnya tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun. Jadi itu Persia tangan kirinya, Irak dan Iran. Warijlahu min turabil Hindi. Kedua kaki Nabi Adam dari tanah Hindi. Saya ngambil masyhurnya Hindi itu biasa diartiin India. Masyhurnya ya, makna Hindi itu India. Wa azmuhu min turabil jabali. Tulang belulang Nabi Adam diambil dari tanah pegunungan, urat-urat gunung. Nah, itu menjadi tulang belulangnya Nabi Adam alaihi salam. Wa uruquhu min turabi babilin. Urat Nabi Adam alaihi salam tercipta dari tanah Babilonia. Ada satu negara namanya Babilonia. Itu dulu pada masa ratusan tahun yang lalu salah satu negara adidaya. Sekarang itu Babilonia terpecah menjadi dua negara, yaitu Irak dan Suriah. Jadi kalau dulu negara itu kayak Persia, Babilonia, Syam, nah itu satu negara yang menjadi bagian dari kekhalifahan. Sekarang terpecah-pecah. Tadi Persia, Iran dan Irak. Babilonia itu Irak sampai Suriah. Syam itu meliputi Palestina, meliputi Jordania, meliputi apa lagi? Syam, Suriah. Nah, itu meliputi negara-negara tersebut. Nah, di sini uratnya Nabi Adam alaihissalam dari tanah Babilonia yang membentang dari negara Irak sampai Suriah. Wa zahruhu min turabil Iraqi. Sedangkan punggungnya Nabi Adam alaihissalam itu dari tanah negara Irak. Jadi dari dulu negara Irak itu memang negara yang adidaya. Oh, Amerika nggak ada apa-apanya, Inggris, Britania Raya itu nggak ada apa-apanya. Irak itu dulu negara adidaya. Persia, Babilonia, Syam, Irak, Mesir termasuk Maghrib. Maghrib itu meliputi Maroko, Sudan, Libya dan semacamnya. Itu negara-negara adidaya. Dari dulu sampai sekarang itu negara adidaya. Irak kita tahu dulu siapa pemimpin? Saddam Hussein ya? Saddam Hussein. Amerika ketar-ketir sama Saddam Hussein. Libya itu punya Muammar Gaddafi. Siapa yang berani ngeganggu dia? Kagak ada. Dari dulu sejarah udah mencatat negara-negara tersebut menjadi negara yang adidaya. Wa qalbuhu min turabil firdausi.
hatinya Nabi Adam dari tanah surga Firdaus. Surga Firdaus. Walisanuhu min turabit Thaifi. Lisannya Nabi Adam dari tanah Taif yang ada di Jazirah Arab, bainal Makkah wal Madinah. Wa ainahu min haudil Kautsari. Kedua matanya dari telaga Kausar. Nah, hampir sama kayak tadi giginya Nabi Adam dari Kausar, kalau kedua matanya dari telaganya Kausar langsung. Falamma kana ra'suhu min baitil muqaddasi soro maudhi'al aqli. Jadi itu tadi penciptaan Nabi Adam, dari kepalanya, wajahnya, tangan kanan, kiri, kaki, hati, gigi, lisan dan segala macam. Nah, nanti dari penciptaan Nabi Adam itu terciptalah berbagai macam tempat yang ada di muka bumi. Nabi Adam udah tercipta nih. Nanti dari bagian tubuh Nabi Adam Allah ambil tuh sebagian tanahnya, sebagian tubuhnya Allah lemparkan ke muka bumi menjadi beberapa tempat yang begitu indah. Sekarang kita lihat. Pertama, falamma kana ra'suhu min baitil muqaddasi sara maudhi'al aqli. Kepala Nabi Adam yang terbuat dari tanah Baitul Maqdis kelak menjadi akal yang cerdas. Jadi tempat naruh akal itu diambil dari kepalanya Nabi Adam. Nah, nanti dari kepalanya Nabi Adam akal tersebut dimasukkan kepada jasad-jasad para manusia. Di situ ada tempat akal. Walama kana wajhuhu minal jannati soro maudi azinati. Tempat yang berasal dari wajahnya Nabi Adam akan menjadi tempat-tempat yang indah yang ada di muka bumi. Tadi kan wajah Nabi Adam tercipta dari surga. Nah, potongan wajah Nabi Adam Allah ambil, Allah lemparkan ke muka bumi, maka menjadi tempat-tempat yang indah. Kalau kita ngelihat kayaknya puncak cakep banget, kalau kita lihat kayaknya gunung-gunung cakep banget, kalau kita ngelihat pantai indah banget. Nah, itu tercipta dari pantulan wajahnya Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam memancarkan keindahan dari mulai dia diciptakan sampai adanya muka bumi ini. Itu pantulan dari keindahannya Nabi Adam alaihi salam. Walama kanat ainahu min haudil Kautsari sorota maudi al mulahati. Sesuatu yang lahir dari kedua mata Nabi Adam maka akan menjadi tempat-tempat danau di muka bumi. Danau itu tercipta dari pancaran kedua matanya Nabi Adam alaihi salam. Danau Toba, bukan Danau Serengseng nih, itu mah bukan. Danau Serengseng buatan ya. Danau-danau yang emang udah ada dari dulunya tuh. Apalagi danau yang cakep. Kita kurang tahu kalau danau selain Toba tuh. Pokoknya danau-danau di muka bumi yang indah, yang cakep, yang sumber airnya itu emang bisa dikonsumsi, itu tercipta dari pantulan kedua mata Nabi Adam alaihi salam. Wala makanat asnanuhu min turabil Kautsari sorot maudhi'al halawati. Pantulan gigi Nabi Adam alaihissalam menjadi tempat-tempat yang manis di muka bumi. Tempat-tempat yang manis. Segala sesuatu yang sumber muka bumi itu menghasilkan energi yang manis, terciptanya gula, manisan. Nah, itu pantulan dari giginya Nabi Adam alaihi salam. Wala makanat yaduhul yumna min turabil ka'bati sarat maudhi'al minnati. Tangan kanan Nabi Adam yang tercipta dari tanah Ka'bah itu menjadikan anugerah yang ada di muka bumi. Segala sesuatu anugerah yang terpancar, tersebar yang di muka bumi ini berasal dari tangan kanannya Nabi Adam alaihissalam
yang mana tangan kanan Nabi Adam itu tercipta dari tanah Ka'bah. Walama kana zahruhu min turabil iraqi sara maudi at-tawadhu'i. Pundaknya Nabi Adam yang tercipta dari tanah Irak menghasilkan tempat-tempat tawadu di muka bumi ini. Tempat kita harus menunduk, merendah di muka bumi itu tercipta dari pundaknya Nabi Adam alaihissalam. Di mana tempat-tempat kita harus tawadu? Di mana ketika kita berada di Makkah Mukarramah, Madinah Munawwarah, di hadapan para orang tua, di dalam masjid. Nah itu mau di at-tawadhu'i. Tempat kita harus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Walama kanas urukuhu min babilin sorot maudi asyahwati. Adapun urat-urat Nabi Adam yang tercipta dari tanah Babilonia menjadikan tempat-tempat lahirnya syahwat di muka bumi. Urat itu sangat amat banyak uratnya. Kita nih di dalam tubuh kita punya ribuan bahkan mungkin jutaan urat. Satu urat kita kalau misalkan putus aja minimal amat kecengklak, bengkak, pada pegel. Nah saking banyaknya urat di tubuh kita. Nah urat-urat Nabi Adam itu melahirkan tempat-tempat syahwat yang ada di muka bumi. Dan bukan berarti menyalahkan Nabi Adam alaihissalam, enggak. Allah memang udah adil menciptakan syahwat dan juga taat. Lebih banyak Allah menciptakan ketaatan daripada kesyahwatan. Itu nggak bisa dipungkiri. Allah lebih banyak menciptakan ketaatan. Terlebih di sini Allah menciptakan akal dari kepalanya Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan syahwat hanya dari urat-uratnya Nabi Adam alaihissalam. Akal justru lebih bisa mengendalikan syahwat daripada syahwat yang mengendalikan akal. Walama kana azmuhu minal jabali sorok maudi as-salabati. Tulang belulang Nabi Adam alaihissalam menjadikan tempat-tempat yang keras di muka bumi ini. Segala sesuatu yang tercipta keras-keras di muka bumi ini berasal dari tulang belulangnya Nabi Adam alaihissalam. Gunung, batu, pokoknya sesuatu yang keras-keras tuh, batu, apalagi pokoknya sesuatu yang keras tercipta dari tulang belulangnya Nabi Adam alaihissalam. Wa kana qalbuhu minal firdausi soro maudhi'al iman. Adapun hati Nabi Adam alaihissalam yang tercipta dari surga Firdaus menjadikan tempat keimanan di dalam diri seseorang. Walama kana lisanuhu minat ta'ifi soro maudi asyahadati. Adapun lisan Nabi Adam yang tercipta dari tanah Taif menjadikan tempat syahadat bagi seluruh umat manusia. Kemudian Allah menetapkan lagi summa innallaha ta'ala askanal basara fil ainaini. Allah menetapkan penglihatan untuk kedua mata. Jadi dulu Allah belum netepin nih, Allah ciptain aja tuh mata. Sehingga ketika terciptalah Nabi Adam secara jasadiah, bentuknya udah ada kepalanya, kupingnya, matanya, hidungnya, tangannya, kakinya, perutnya, semuanya udah. Nah Allah tetapkan tuh basar fi ainaini, penglihatan kepada dua mata. Jadi Allah yang menetapkan kepada Nabi Adam dulu. Allah menetapkan penglihatan kepada kedua mata. Nanti sehingga dari Nabi Adam alaihissalam setiap ciptaan Allah yang punya mata pasti diberikan penglihatan. Dasarnya seperti itu ya. Ini kita belum bicara kenapa ada orang lahir buta, kenapa ada orang nggak bisa ngedengar. Enggak, itu di luar konteks itu. Pokoknya Allah ciptakan kedua mata sekaligus penglihatan. Wasam afil udunaini, dan Allah menetapkan pendengaran pada kedua telinga. Wazauku,
wazauqo fil fammi, dan rasa pada mulut, pengecap. Jadi indra rasa itu Allah tetapkan ada pada mulut. Wasyamma fil anfi, dan penciuman pada hidung. Walamsa fil yadi, dan sentuhan pada tangan. Wal masya fir rijli, dan jalan pada kaki, untuk kaki. Jadi ini 5 macam panca indera udah Allah tetapkan. Penglihatan untuk mata, pendengaran untuk telinga, rasa untuk mulut, penciuman untuk hidung, sentuhan, rabaan pada tangan, jalan pada kaki, itu udah Allah tetapkan dari dulu. Faidatun, di situ ada faidatun ya, sama kan ada ya. Faidatun libni adama tis'atu abwabin, bagi anak cucu Nabi Adam terdapat 7 lobang. Abwab di sini bukan pintu tapi lobang. Maaf, bukan 7, 9 lobang. Tis'atu abwabin, bagi anak cucu Nabi Adam terdapat 9 lobang. Sab'atun fi ra'sihi, 7 lobang terdapat di kepalanya. Sab'atun fi ra'sihi, 7 lobang ada pada kepala anak cucu Adam. Wa isnani fi badanihi, 2 lobang lainnya ada pada badannya.
Kemudian dia bersin, si anak cucu Adam ini dia bersin. Summa annaha nazalat ila lisanihi wa fammihi. Ketika dia bersin, ruhnya jadi turun ke lisan dan mulut anak Adam. Nah, ketika ruh itu masuk ke dalam lisannya Nabi Adam, faqala alhamdulillah. Anak cucu Adam langsung bisa berkata alhamdulillah. Dia bersin, kemudian ruhnya turun ke mulut, mulut tersebut mengucapkan alhamdulillah. Fa'ajabahullahu azza wa jalla yarhamuka rabbuka ya Adamu. Kemudian Allah menjawab ucapan alhamdulillah senantiasa merahmatimu wahai Adam. Kalau kata kita sekarang bersih alhamdulillah, langsung dijawab yarhamukallah, yarhamukallah. Dijawab lagi sama yang bersih yahdikumullah. Terus summa annaha nazalat ila sadrihi. Kemudian ruh tersebut turun ke dadanya Nabi Adam. Fa'aradal qiyamah falam yumkinhu. Kemudian ketika ruhnya itu masuk ke dalam dadanya Nabi Adam pengen berdiri. Falam yumkinhu, tetapi tidak memungkinkan untuk berdiri. Summa annaha nazalat ila jawfihi fashtahab ta'ama. Kemudian ketika ruhnya itu turun lagi ke kerongkongan, ke tenggorokan, fashtahab ta'ama, lahirlah nafsu makan. Jadi ada nafsu makan ketika ruh masuk ke dalam kerongkongan. Summa annaha nazalat ila qadamaihi. Kemudian ruh tersebut turun lagi ke kedua kaki Nabi Adam. Fasara kulluhu lahman wa daman wa uruqan wa asaban. Maka ketika ruh tersebut turun ke kakinya Nabi Adam, jadilah daging, darah, urat dan kulit. Udah jadi tuh untuk manusia. Kalau tadi masih tanah, ruhnya turun ke akal, turun ke mata, turun lagi ke kuping, ke hidung, ke mulut, ke kerongkongan, ke kaki, udah turun semua. Maka dari situlah jadi daging, jadi darah, jadi urat, dan dilapisi juga oleh kulit, baru berbentuk jasad. Summa albasahullahu ta'ala libasan minal jannati. Kemudian Allah memakaikan pakaian kepada Nabi Adam, libasan minal jannati, satu pakaian yang terbuat dari surga. Jadi masih dalam keadaan telanjang tanda kutip nih ya, bukan telanjang gimana nanti ini. Pokoknya dalam keadaan telanjang. Nah, setelah semuanya udah ada kulitnya, udah ada dagingnya, udah ada tulang, urat segala macam, Allah pakaikan pakaian yang Allah turunkan langsung dari surga. Dan udah jadi, udah Allah kasih pakaian dari surga. Bentuknya mau sutra, mau putih, mau apa, itu beda-beda penafsiran. Fasara yazdadu kulla yaumin hasanan wa jamalan. Maka di setiap harinya Nabi Adam alaihissalam itu semakin bagus dan semakin indah. Tiap hari. Kalau kita makin hari nggak mandi nggak apa, makin dekil, makin bau, keringetan, dadakian. Nah, Nabi Adam ketika Allah berikan pakaian dari surga, yazdadu kulla yaumin hasanan wa jamalan. Tiap hari makin ganteng, makin wangi, makin cakep, makin indah, makin elok, makin enak dipandang. Itu Nabi Adam alaihissalam.
Ya, jadi segala sesuatu itu semuanya Allah turunkan kepada Nabi Adam, dari Nabi Adam ke muka bumi, dari muka bumi Allah ciptakan ruh tersebut dimasukkan kepada kita semua. Dan yang perlu diketahui mengenai Nabi Adam alaihissalam itu salah satu mukjizatnya adalah mengetahui seluruh nama-nama yang ada di muka bumi dan yang ada di langit. Dalilnya mana? Al-Baqarah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan langsung kepada Nabi Adam al-asma'a kullaha, seluruh nama-nama yang ada di langit dan di bumi. Nabi Adam, sebelum kita tahu matahari, Nabi Adam udah tahu. Nabi Adam udah tahu bulan, bintang, gunung, laut, rumput, daun, pohon, karpet, udah tahu Nabi Adam. Bebatuan itu salah satu mukjizatnya, dan Al-Quran yang mencatatnya wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, ada yang menarik, saya pernah ngecek salah satu kitab tafsir, ini mudah-mudahan nggak salah, kalau nggak salah apa namanya, kitab tafsir Tobari itu mengatakan salah satu mukjizatnya Nabi Adam alaihissalam itu bisa 1000 bahasa. Tapi yang mengajarkan malaikat, bukan Allah. Nabi Adam alaihissalam diajarkan malaikat 1000 bahasa. Hanya saja saya nggak nangkep nih 1000 bahasanya apakah bahasa manusia dari negara dan suku yang berbeda, atau seperti Nabi Sulaiman yang bisa bahasa binatang, bisa bahasa rerumputan, bisa bahasa jin, bisa bahasa lautan, pegunungan. Nah, itu nggak dijelaskan. Yang pasti malaikat mengajarkan Nabi Adam 1000 bahasa. Kalau bahasa manusia doang berarti Nabi Adam udah tahu tuh bahasa Arab, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, atau bahasa-bahasa daerah, Sunda, Jawa, Bugis, Madura, udah tahu. Nah, itu salah satu mukjizat Nabi Adam. Jadi jangan dikira Nabi Adam gak punya mukjizat. Salah satu mukjizatnya Nabi Adam udah diajarkan langsung oleh Allah nama-nama sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dan malaikat mengajarkan 1000 bahasa kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu salah satu mukjizatnya. Summa innallaha ta'ala istauda'a nura Muhammadin fi zuhrihi. Kemudian Allah menyimpan Nur Muhammad di pundaknya Nabi Adam. Nur Muhammad Allah taruh tuh di pundaknya Nabi Adam. Ini nanti nyambungnya kepada qasidah yang sering biasa kita baca, bahwa Nabi Muhammad alaihissalam itu memang cahayanya tidak pernah putus dari para nabi terdahulu. Adam turun ke Nuh turun ke Ibrahim turun ke Ismail turun lagi ke Nabi Musa turun lagi terus ke sampai terus. Makanya nasabnya Nabi Muhammad alaihissalam itu kenapa terjaga? Karena Nur Muhammad udah Allah simpan di pundaknya Nabi Adam, dan Allah memilih nih siapa saja buyut datuk-datuknya Nabi Muhammad yang memang pantas untuk memegang cahayanya Nabi Muhammad, sampai jatuhnya di Sayyidina Abdullah ibn Abdul Muttalib. Jadi itu udah Allah titipin itu cahaya Nur Muhammad. Oh, turun ke pundaknya Nabi Adam, turun ke pundaknya Nuh, turun ke pundaknya Ibrahim, turun ke pundaknya Ismail, terus semuanya turun sampai lahirlah Nabi Muhammad alaihissalam dengan Nur Muhammadnya yang Allah titipkan. Jadi di pundaknya Nabi Adam udah ada Nur Muhammad. Wasjadalahul malaikatu, kemudian malaikat semuanya bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Wa askanahul jannata, kemudian Allah membiarkan Nabi Adam tinggal di dalam surga. Faqalat malaikatu taqifu khalfa Adam sufufan. Kemudian karena malaikat itu tahu di pundaknya Nabi Adam ada Nur Muhammad, maka para malaikat itu berbaris sufufan, persop berbaris, semuanya mengelilingi Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini saya pengen jelasin agak panjang dulu. Pertama dikatakan wa asjadahu lahul malaikat
malaikat itu bersujud kepada Nabi Adam. Di sini kan kita tahu nih di surah Al-Baqarah, ketika Allah memerintahkan semuanya untuk bersujud kepada Nabi Adam, fasajadu ila iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Kata iblis, aba wastakbar, gue kagak mau, dan dia menyombongkan dirinya. Nah, kita udah tahu dan ceritanya, Adam dari tanah, gue dari api gitu. Pokoknya iblis dilaknat, udah semuanya. Semua sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis, selesai. Nah, kemudian dijelaskan lagi di sini, malaikat itu kemudian berbaris mengelilingi Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh para malaikat? Yusallimuna ala nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semuanya memberikan salam kepada Nur Muhammad. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa ternyata hakikatnya di sini baru ketahuan. Hakikatnya Allah bukan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, tetapi kepada siapa? Nur Muhammad. Itu jawabannya. Kenapa begitu mulianya Adam? Karena di dalam pundaknya ada Nur Muhammad. Pakai kata Allah, sujud kalian kepada Nabi Adam. Fasajadu ila iblis. Semuanya sujud kecuali iblis, karena iblis nggak tahu di pundaknya Nabi Adam ada Nur Muhammad. Nah, kemudian malaikat udah habis sujud, yusallimuna, mereka sambil memberikan salam ala nuri Muhammadin, kepada cahayanya Nabi Muhammad. Itu yang penting. Jadi bukan ke Nabi Adam nih, bukan ke Nabi Adam ya. Allah tidak pernah mengajarkan seseorang untuk tetap sujud kepada makhluk, nggak pernah kita disuruh sujud kepada Nabi Adam, nggak pernah Allah merintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, bukan. Secara zahir mungkin iya, tetapi hakikatnya sujudnya kepada Nur Muhammad. Pak, maksudnya ya, ketangkap dah. Jadi kenapa Nabi Adam istimewa? Ya ada Nur Muhammad di pundaknya gitu. Malaikat disuruh sujud. Summa innallaha ta'ala khalaqa farasan. Kemudian Allah menciptakan satu kuda. Nah, ini nih. Allah menciptakan satu kuda minal miski yang terbuat dari minyak misik. Minyak misik saya nggak bisa gambar. Pokoknya ada satu misik namanya. Minyak wangi, pokoknya lembut segala macam, cerah, tidak lengket, tidak licin. Kemudian wangi, bersih, mempesona. Nah, Allah ciptakan dari misik tersebut satu kuda. Yuqalu laha Maimunah. Kemudian dikatakan kepada kuda tersebut Maimunah, diberkahi. Walaha janahan. Kuda tersebut punya dua sayap minat duri wal marjani, yang terbuat dari permata dan batu marjan. Allah ciptain satu kuda dari minyak misik. Di kuda tersebut terdapat dua sayap, yang mana sayapnya terbuat dari permata dan batu marjan. Kan kita jadinya ngayal, oh Pegasus. Kalau kata Kalista unicorn dia unicorn. Nah, unicorn, tahu unicorn? Jadi saya pengen garis bawahi dulu nih. Sekali lagi, jangan nangkap secara tekstual. Kalau kita nangkap secara tekstual, jatuhnya ini kayak orang Buddha. Orang Buddha kan begitu, penuh dengan makhluk mitologi. Yunani, Pegasus tuh ya, Yunani segala macam, kan itu makhluk-makhluk mitologi. Nah, kalau Allah menciptakan satu kuda, ya udah begitu aja. Jangan ditangkap secara telanjang oleh akal, karena akal kita nggak bakal sanggup untuk mencernanya. Udah ikutin aja, Allah ciptain satu kuda punya dua sayap terbuat dari permata dan batu marjan. Titik. Jangan ditelan, jangan diambil, udah biarin aja begitu. Ya nggak usah ditafsirin macam-macam. Faroka baha Adamu wa Jibril. Kemudian Nabi Adam dan malaikat Jibril menunggangi kuda tersebut. Udah diciptain. Kemudian Nabi Adam sama malaikat Jibril naik kuda tersebut. Akhiru bizamamiha, sambil memegang tali kendalinya. Jadi di kuda tersebut ada talinya. Tali tersebut dipegang
dipegang sama Nabi Adam dan malaikat Jibril. Wa Mikailu an yaminihi, dan didampingi malaikat Mikail di sebelah kanannya. Wa Israfilu an yasarihi, dan didampingi malaikat Israfil di sebelah kirinya. Nabi Adam sama malaikat Jibril naik ke kuda, megang talinya. Kemudian di sebelah kanan ditemenin sama malaikat Mikail, di sebelah kiri ditemenin sama malaikat Israfil. Fatofu bihi samawati sab'i, jadi makul. Kemudian mereka tuh Adam, Jibril, Mikail, Israfil mengelilingi 7 langit. Dikelilingi tuh sambil naik kuda mengelilingi 7 langit. Wa huwa yusallimu ala malaikati, sambil memberikan salam kepada para malaikat lainnya. Fayaqulu assalamu alaikum. Apa salamnya? Salamnya adalah assalamu alaikum. Fayaquluna, dan para malaikat lainnya menjawab salam tersebut, wa alaikas salam ya Adam. Wa alaikas salam ya Adam. Nabi Adam kasih salam ke para malaikat, assalamualaikum. Dijawab sama malaikat lainnya, alaikas salam ya Adam. Fasarat tahiyatal muslimina min auladi Adam ila yaumil qiyamah. Ucapan assalamualaikum itu menjadi penghormatan bagi kaum muslimin untuk anak cucu Adam sampai hari kiamat. Ucapan assalamualaikum ternyata udah ada dari Nabi Adam alaihissalam, udah ngucapin tuh. Nabi Adam ketika naik kuda mengelilingi 7 langit, dia kasih salam ke para malaikat, assalamualaikum. Dijawab para malaikat, wa alaikas salam ya Adam. Nah, ucapan salam itu menjadi tahiyatul muslimin, penghormatan untuk seluruh umat muslim ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, kalau pengen lengkap makna assalamualaikum itu ada di dalam kitab Kasyifatus Sajah. Pada bab sholat, pada bab arkanus sholat menjelaskan salam ketika sholat. Di situ ada. Kalau lebih detailnya ada di situ. Terjadinya ketika mi'rajnya Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad mi'raj, ketemu Allah di Sidratil Muntaha. Nabi Muhammad mengucapkan assalamualaikum, dijawab sama Allah. Terus Nabi Muhammad menjawab assalamualaikum wa ala ibadillahi sholih, dijawab lagi sama Allah. Nah, salam-salam tersebut menjadi salamnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penciptaannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi luar biasa Nabi Adam ini, manusia pertama, manusia mulia. Nah, saya pengen tambahan sedikit ini, tambahan peringatan buat kita semua. Jangan pernah bilang kenapa sih Nabi Adam melanggar aturan Allah. Kan kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, Adam, Hawa, ente berdua jangan deketin di pohon. Kan begitu ya kata Allah, surah Al-Baqarah. Kemudian ya singkat kita tahu Nabi Adam akhirnya mengkonsumsi satu pohon yang dilarang oleh Allah, sehingga Nabi Adam mendapat hukuman untuk turun ke muka bumi. Jangan pernah menyalahkan Nabi Adam salam, haram, nggak boleh. Apalagi sambil bercanda, coba kalau dulu Nabi Adam kagak makan buah kuldi, gue lagi ada di surga nih, nggak bisa kayak begitu, nggak boleh. Adam alaihissalam berserta Hawa kenapa berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekali lagi gara-gara siapa? Gara-gara iblis. Iblis itu mengganggu, menggoda, menyuruh Nabi Adam kagak pernah mempan. Nggak pernah mempan. Sampai akhirnya iblis itu punya satu cara terakhir yang akhirnya membuat Nabi Adam zolim pada dirinya sendiri. Ini bukan menzolimi Allah, tapi menzolimi dirinya sendiri. Apa kata iblis Adam? Demi Allah, makan dan tubuh enak, seger, manis. Kalau nggak percaya, rasain aja sendiri. Demi Allah, gua kagak bohong. Nabi Adam selama itu tidak pernah tergoda hanya karena
aturan. Kenapa begitu? Karena Nabi Adam berpikir tidak ada satupun makhluk yang berani berdusta atas nama Allah. Paham maksudnya ya? Kalau ada satu makhluk yang berani berdusta atas nama Allah, berarti dia lebih iblis daripada iblis itu sendiri. Nah, Nabi Adam kan berpikir, berarti ini iblis baik nih sebenarnya. Kenapa? Karena dia masih membawa nama Allah. Demi Allah, Adam enak tuh buah makan dada. Akhirnya kan Nabi Adam goyah. Kok dia berani bilang demi Allah? Kayak kita sama teman kalau udah bohongin, dia udah bilang, kan kita udah empat banget ya. Ya Allah, dia pakai bilang demi Allah lagi. Maju kena nih. Nah, iblis juga melakukan hal yang sama. Karena iblis bawa-bawa nama Allah, ya udah Nabi Adam kayaknya aman dari orang dia bilang demi Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi ini bukan karena Nabi Adamnya nih, sekali lagi karena iblisnya. Terlepas itu karena kodoknya Allah, kudrohnya Allah, irodahnya Allah, itu urusan tauhid, itu urusan nomor sekian. Emang Allah udah tetapin kayak begitu. Tapi ini kenapa Nabi Adam sampai berani? Karena iblis mencatut nama Allah untuk menggoda Nabi Adam. Dan sederhananya gitu aja. Jadi dicatut nama Allah. Dia bawa nama, udah demi Allah, bukan nama Allah. Lu cobain dikit aja, enak manis. Akhirnya dicobain. Sehingga Nabi Adam tergoda. Disitulah mulai Nabi Adam diturunkan dalam padang telaga dan segala macamnya. Udah panjang ceritanya. Ya, jadi saya mohon jangan pernah menyalahkan Nabi Adam alaihissalam. Bagaimanapun juga hakikatnya itu adalah iblis laknatullah yang telah merayu Nabi Adam dengan dasar mencatut nama Allah Subhanahu wa taala. Suma'lam, kemudian ketahuilah olehmu anna awwala ma khalaqallahu minal malaikati arba'atin, bahwa pertama kali malaikat yang diciptakan oleh Allah adalah ada 4 malaikat. Ada 4. Israfilu sahibus suwari. Yang pertama adalah malaikat Israfil. Sahibus suwar itu kalau kita bahasa Indonesia paling gampang sangkakala, pemegang sangkakala, peniup sangkakala, trompet. Wa Mikailu muwakilan bil amtori. Yang kedua malaikat Mikail sebagai perwakilan untuk menurunkan hujan. Wa Jibrilu sahibul wahyi. Yang ketiga malaikat Jibril pemegang wahyu. Wa Azrailu qabidul arwahi. Yang keempat itu adalah malaikat Israel qabidul arwah, pencabut nyawa. Summa inna Israfila sa'alallaha ayyutihi kuwata sab'i samawatin. Kemudian malaikat Israfil itu memohon, sa'ala di sini bukan bertanya, memohon kepada Allah ayyutihi kuwata sab'i samawatin, agar diberikan kekuatan setara memangku 7 langit. Malaikat Israfil minta, ya Allah, mohon dong kasih saya kekuatan, kekuasaan sebagaimana kuatnya memangku 7 langit. Fa'atahu kuwata sab'ina ardina, sab'i ardina. Kemudian Allah memberikan malaikat Israfil kekuatan memangku 7 lapis bumi. Fa'atahu walahu min tahti qadamaihi ila ra'sihi. Kemudian Allah memberikan kekuatan tersebut, dan bagi malaikat Israfil itu kekuatannya berada di bawah kedua telapak kakinya. Ila ra'sihi syu'ur, sampai kepada kepalanya itu terdapat rambut-rambut. Wa afwahun wa alsinatun, ada mulut-mulut dan ada lisan-lisan. Tilkal alsinatu muhtadun bil ajnahatin, lisan-lisan tersebut memanjang di sayap-sayapnya malaikat Israfil. Kullu lisani minha yusabbihullaha ta'ala bi alfi lughatin.
Setiap lisan yang ada di sayap malaikat Israfil itu bertasbih kepada Allah dengan 1000 bahasa yang berbeda. Fayakhluqullahu ta'ala min kulli lughatin malakan, dan dari setiap 1000 bahasa yang berbeda itu Allah ciptakan lagi malaikat ala surati Israfila alaihi salam, yang sama persis seperti bentuknya malaikat Israfil alaihi salam. Pertama, penciptaannya malaikat Israfil. Malaikat Israfil tercipta itu dari ujung kaki sampai ujung kepalanya itu ada rambutnya. Maaf, bukan rambut, apa ya bahasanya? Bulu-bulu. Ada bulu-bulunya. Kemudian di bulu-bulunya itu terdapat mulut-mulut dan lisan-lisan, yang mana di lisannya tersebut bisa memanjang di sayap-sayapnya malaikat Israfil. Dan dari mulut-mulutnya itu bertasbih kepada Allah dengan 1000 bahasa yang berbeda. Setiap tasbihnya itu melahirkan lagi satu malaikat yang malaikatnya sama persis seperti Israfil. Israfil satu, dia punya misalkan 1000 sayap. Satu sayapnya di setiap mulutnya itu punya 1000 bahasa. Di setiap 1000 bahasanya itu melahirkan satu malaikat Israfil lagi. Berarti 1000 kali 1000 terlahir Israfil. Lahir lagi 1000 kali 1000, lahir lagi Israfil. 1000 kali 1000 terlahir lagi Israfil. Terus begitu. Jadi nggak ada habisnya. Israfil terus ada. Di setiap tasbih yang diucapkan oleh malaikat Israfil. Yusabbihullah ta'ala ila yaumil qiyamati, dan malaikat Israfil tidak berhenti bertasbih kepada Allah ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wa yaduru kulla yaumin wa lailatin ila jahannam, dan malaikat Israfil setiap hari siang dan malam melihat neraka jahanam salasa marratin, sebanyak 3 kali. 3 kali setiap hari itu, sehari semalam malaikat Israfil memandang, melihat, melongok, ngintip neraka jahanam sebanyak 3 kali. Apa yang terjadi? Fayadubu hatta yasira misli witril qusi, karena melihat neraka jahanam fayadubu, maka malaikat Israfil itu menjadi terpecah. Hatta yasira misli witril qusi, sampai pecahannya itu seperti patahan busur panah. Kalau dipatahin itu pecah, berantakan. Nah, itulah keadaan malaikat Israfil kalau melihat neraka jahanam. Saking kagetnya, tiap ngintip jahanam dia kaget, akhirnya hancur lebur. Hancurnya itu seperti busur panah yang dipatahin. Ngelihat lagi, hancur lagi, ngelihat lagi, hancur lagi, sehari 3 kali. Wa yabki, dan malaikat Israfil itu sampai menangis. Walaula anna Allah ta'ala habasa dumu'ahu lamala'atil ardu katufan Nuhi alaihi salam. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menahan air matanya malaikat Israfil, lamala'atil ardu katufan Nuhi alaihi salam, maka bumi akan dibanjiri seperti banjir yang dialami Nabi Nuh alaihi salam. Itu tangisannya malaikat Israfil ketika melihat neraka jahanam. Kalau kagak ditahan sama Allah, 1 tetes air matanya itu bisa mengakibatkan seperti banjir pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Itu tangisannya Israfil. Sehari 3 kali dia ngintip, berarti 3 kali nangis. Kalau nggak Allah tahan, laula anna wa ta'ala habasa dumu'ahu, andaikan Allah kagak nahan air matanya Israfil, kalau kagak Allah tahan, maka dunia itu akan
diterpa banjir seperti banjirnya Nabi Nuh alaihissalam sehari 3 kali. Bisa kebayang ya? Sedangkan banjirnya Nabi Nuh alaihissalam itu meratakan sepertiga dunia, rata. Jangankan pohon, gunung aja kelelep. Nah itulah tetesan air matanya Israfil alaihissalam. Wa min adami Israfil annahu law sabba ma'ul bihari wal anhari wal uyuni ala ra'sihi ma waqa'at 'ala al-ardi qatratun minha. Dan andaikan Allah sirami, Allah cipratin air dari air lautan, air sungai, mata air yang ada di atas kepalanya malaikat Israfil, mawaqa'at 'alal ardi qatratun minha. Itu semua air yang ada di muka bumi tidak bisa memenuhi satu tetes air yang dikeluarkan oleh Israfil. Ini kita punya 7 lautan, punya air sungai, punya mata air yang ada di muka bumi. Andaikan diangkat di atas kepalanya malaikat Israfil, itu kagak ada setetes-setetesnya dibandingkan air matanya malaikat Israfil. Gak ada. Laut bagaimana kurang dalam sih? Bagaimana kurang lega? Sungai berapa banyak sih di muka bumi? Mata air ada berapa juta mata air sih di muka bumi? Itu kalau semua dikumpulin taruh di atas kepalanya malaikat Israfil, kagak ada setetes-setetesnya dibandingin air yang dikeluarin sama malaikat Israfil. Kagak ada. Makanya kecil. Malaikat gedenya luar biasa gede. Masya Allah luar biasa itu malaikat. Ini Israfil. Nanti ada lagi malaikat yang lebih besar, ada malaikat yang lebih gagah. Beda-beda pembentukannya itu. Nah itu malaikat Israfil. Bagaimana malaikat Mikail? Dikit lagi ya, baru 10:30. Wa amma Mikailu, adapun malaikat Mikail, fa khalaqahu Allah Ta'ala ba'da Israfila. Allah menciptakan Mikail itu setelah malaikat Israfil. Jadi yang Allah ciptain pertama Israfil dulu. Israfil udah selesai, baru Allah menciptakan malaikat Mikail. Kapan menciptakan malaikat Mikail? Setelah menciptakan malaikat Israfil dengan jarak di khamsimi'ati amin, dengan jarak 500 tahun. Khamsumi'ah 500 tahun. Setelah menciptakan Israfil 500 tahun kemudian Allah baru menciptakan malaikat Mikail. Jadi jaraknya lumayan jauh. Allah udah nyiptain Israfil 500 tahun kemudian baru Allah menciptakan Mikail. Walahu min rasihi ila qadamihi syu'ur. Pada sebutnya tubuh apa ya? Jisim. Pada jisimnya Mikail itu dari mulai kepala sampai kakinya terdapat bulu. Mina za'faroni, yang terbuat dari za'faron. Nah, ini Mikail. Bulu-bulu malaikat Mikail itu terbuat dari za'faron. Wa ajnihatun minaz zubarjad, dan sayap-sayapnya terbuat dari batu zubarjad. Saya nggak tahu nih batu zubarjad pada bagaimana. Yang pasti batu luar biasa. Kalau tadi bulunya terbuat dari minyak za'faron, tetapi sayap-sayapnya terbuat dari zubarjad. Tahta kulli sya'ratin, yang mana di setiap bawah bulunya itu terdapat alfu wajhin, 1000 wajah, 1000 muka. Bulu-bulu, ini tahu bulu ya, di setiap bulunya itu terdapat 1000 wajah. Andaikan bulunya, andaikan bulunya malaikat Mikail itu ada 100
satu mulutnya terdapat 1000 wajah. 100.000 kali 1000 tuh ada wajah-wajahnya. Jangan bayangin ini muka, ini wajah bagaimana. Allah a'lam bishawab, nggak tahu. Ya cuma Allah doang yang tahu. Pokoknya ada 1000 wajah di situ. Wa fi kulli wajhin al-mufamin, di setiap 1000 wajah itu terdapat 1000 mulut. Di setiap wajahnya terdapat 1000 mulut. Satu wajah 1000 mulut, satu wajah 1000 mulut. Satu bulu 1000 wajah, satu wajah 1000 mulut. Nggak bisa kebayang, nggak bisa kebayang. Satu bulu 1000 wajah, satu wajah 1000 mulut. Nggak bisa kebayang. Itu malaikat. Wa kullu famin alfu lisanin, di setiap mulutnya itu ada 1000 lisan, 1000 lidah. Kita punya satu mulut, satu lidah. Nah, Mikail punya satu mulut, 1000 lidah. Satu mulut 1000 muka, satu muka 1000 mulut, satu mulut 1000 lidah. Nggak kebayang ya. Nah, apa tugasnya lidahnya itu? Yastaghfirullah lil muznibin minal mu'minina. Tugasnya lisan malaikat Mikail itu memohonkan ampunan untuk para pendosa dari golongan mukminin. Beruntung gitu tuh. Tiap hari dimintain ampunan sama malaikat Mikail yang lisannya begitu banyak. Kita ini lagi dimintain ampunan. Ya astagfirullah lil mu'minin minal mu'minin. Wa kullu qatratin taqtulu min dumu'ihi, dan setiap tetesan air matanya Mikail yakhluqullahu minha malakan ala surati Mikaila. Setiap tetesan air matanya malaikat Mikail, Allah ciptakan satu malaikat yang sama persis seperti Mikail. Yusabbihullah ta'ala ila yaumil qiyamati, yang tugasnya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Muwakkiluna bil motori, yang tugasnya itu mewakili turunnya hujan. Wa nabatil ardi, dan suburnya muka bumi. Wal auroki, dan dedaunan. Wasamari, dan buah-buahan. Fama min qatratin fil bihari wala samratin fil asjari, dan juga tiap tetesan dari air mata Mikail itu memenuhi lautan-lautan. Wala samratin, dan juga buah-buahan. Wal asjari, dan juga pepohonan. Wala habbatin, dan juga bebijian. Fil ardi, yang ada di muka bumi. Illa wa alaiha malakun muwakilun biha, yang mana tidak ada baginya kecuali tersebut tugasnya malaikat Mikail. Malaikat Mikail kalau meneteskan satu tetesan itu dia bisa merawat semua tumbuhan, dedaunan, pepohonan, sungai, lautan yang ada di muka bumi. Terpelihara semuanya. Muwakiluna bil matori wa nabatil ardi, beliaulah malaikat Mikail yang mengawasi tumbuhnya, suburnya, semua tanaman yang ada di muka bumi. Jadi tugasnya beliau, kalau minggu kemarin awal puasa hujan terus Mikail itu urusannya. Kalau misalkan tanah lagi subur banget, Mikail itu urusannya. Ya, ada kesuburan dedaunan pohon, dedaunan pun, dedaunan hijau-hijau, itu malaikat Mikail tugasnya. Ya, jadi itu Mikail emang ditugaskan oleh Allah mewakiluna bil mator. Fa'amma Jibril, adapun malaikat Jibril, malaikat Jibril sekarang. Faja'alallahu syamsa baina ainaihi,
Allah menciptakan matahari di antara kedua mata Jibril. Nah, nggak usah dibayangin lagi nih. Kalau matahari lebih gede dari bumi, benar nggak sih? Benar ya? Matahari itu lebih besar dari bumi, betul ya? Nah, matahari gede banget, bumi kecil. Bumi kecil aja udah kita rasakan besar banget. Nah, Allah menciptakan satu matahari di antara kedua matanya Jibril. Berarti kebayang gedenya ya, kebayang gedenya. Dan nggak bisa kita lukiskan bagaimana. Itu Jibril. Allah faja'alallahu syamsa baina ainaihi. Allah menciptakan satu matahari di antara kedua matanya malaikat Jibril. Wa kullu yawmin yadkhulu bahran nur. Dan di setiap harinya masuk lautan cahaya salah sumi'atin wasitina marrotan, sebanyak 360 kali. Lautan-lautan cahaya itu masuk ke dalam jisimnya malaikat Jibril alaihissalam sebanyak 360 kali. Fa idza kharaja yatasaqatu min ajnahatihi qatrun. Ketika lautan cahaya itu keluar dari jisimnya malaikat Jibril, maka akan berguguranlah dari sayap-sayap malaikat Jibril itu satu tetesan. Fayahuqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan, yang mana setiap tetesan tersebut Allah ciptakan satu malaikat ala kulli suratin, ala surati Jibril alaihissalam, yang sama persis seperti malaikat Jibril. Ada Jibril, lautan cahaya Allah masukkan ke dalam jisimnya Jibril. Lautan cahaya tersebut dikepakin. Kemudian dari kepakan itu keluarlah tetesan-tetesan cahaya. Setiap tetesan cahaya yang dikeluarkan dari kepakan Jibril, Allah ciptakan lagi malaikat Jibril yang mirip seperti Jibril. Ngepakin keluar air. Kalau kita kan nyipratin air dah gitu ya, ibaratnya tuh keciprat dari cipratannya itu tercipta Jibril. Kemudian yang dari ciptaan Jibril itu ngepakin lagi sayapnya, keluar lagi cahayanya tercipta lagi Jibril, terus begitu. Tercipta Jibril alaihissalam. Yusabbihullahu ta'ala ila yaumil qiyamati, yang mana tugasnya malaikat Jibril itu senantiasa bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Malaikat Jibril itu kan sahibul wahyi, beliau yang menyampaikan wahyu. Nah, Nabi Muhammad kan nabi terakhir. Jangan dikira malaikat Jibril nganggur sekarang, kagak. Wahyunya udah selesai untuk disampaikan kepada khatamun nabiyyin, tetapi tugasnya Jibril belum selesai. Apa tugasnya? Yusabbihullaha ta'ala ila yaumil qiyamah, senantiasa bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Gak ada malaikat nganggur, gak ada. Jadi tetap, kalau Israfil gimana Pak Haji? Israfil kan nanti tugasnya niup sangkakala. Sedangkan niup sangkakala nanti hari kiamat. Kan tadi udah dijelasin. Yastaghfirullah lil mudhnibin minal mu'minin. Tugasnya adalah memintakan ampunan untuk semua umat mukminin. Jadi gak ada yang nganggur. Yang satu sibuk dengan istighfarnya, yang satu sibuk dengan tasbihnya, gak ada yang nganggur semuanya. Semuanya punya tugasnya masing-masing. Itu yang ketiga, Israfil, Mikail, Jibril. Nah sekarang yang terakhir adalah malaikat Israfil. Bagaimana bentuknya Israfil? Wa amma suratul malakil mauti, adapun bentuknya malaikat maut, fahiya kasurati Israfila, sama seperti bentuknya malaikat Israfil alaihi salam. Sama modelnya seperti malaikat Israfil alaihi salam. Wa fiha al-sinatu bi'adadiha, dan dia juga punya lisan yang sama persis seperti lisannya malaikat Israfil. Summa innallaha ta'ala khalaqal mauta, kemudian Allah menciptakan kematian.
wa hajabahu anil malaikati bi alfi hijabin, yang mana kematian tersebut Allah hijabi, Allah tutupi dari para malaikat dengan 1000 hijab. Nah, Allah menciptakan kematian. Jadi kematian itu Allah ciptain. Nanti ada turunan penjelasan yang biar logis. Kok yang mencabut nyawa Israel, tapi yang nentuin kok Allah. Nah, Allah itu menciptakan kematian. Jadi kematian itu Allah ciptakan. Ya, kehidupan juga Allah ciptakan. Apa namanya? Tulijul laila minal laili wa tulijul laila minal wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Nah, Allah tuh yang ciptain itu. Allah yang mengeluarkan kehidupan menuju kematian, Allah yang menciptakan kematian menuju ke kehidupan. Allah yang menciptakan. Jadi Allah ciptain dulu kematian. Tapi kematian ini Allah batasi dengan 1000 hijab dari malaikat, bukan dari manusia. Malaikat dulu. Malaikat pengen tahu, ya Allah bagaimana sih bentuk kematian yang dihijab ya Allah. 1000 hijab. Satu hijab aja udah tebal banget. Nanti kalau misalnya kita lagi lebih jauh lagi tuh, hijabnya itu Allah lapisi dengan permata, dengan lautan, dengan kegelapan, dengan zafaron, dengan batu akik dan segala macam. Satu hijab. Nah, ini ada 1000 hijab yang menghalangi malaikat untuk ngintip kematian. Nah, kemudian kata malaikat, walahu quwwatun tafuqus samawati wal ardh. Yang mana hijabnya itu punya kekuatan yang bisa menghentikan langit dan bumi. Nah, hijabnya punya kekuatan untuk menghentikan, artinya menghancurkan langit dan bumi. Walahu salasilun tulakuli, walahu salasilun tulu. Malaikat Israel itu punya rantai yang panjang, rantainya panjang, punya rantai panjang. Kullu silsilatin masirata alfi amin, yang mana setiap rantainya itu panjangnya 1000 tahun perjalanan. Rantai milik malaikat Israel itu panjangnya seperti panjangnya 1000 tahun perjalanan. Dari mana ke mana itu? Udah gak kebayang. 1000 tahun perjalanan, itulah panjangnya rantai malaikat Israel. Tetapi 1000 tahunnya ini 1000 tahun di sisi malaikat, bukan 1000 tahun dunia kita Masehi. Bukan. 1000 tahun Masehi masih sebentar, ini aja udah tahun 2024. Berarti kita udah melewati 2000 tahun. Nah, ini 1000 tahun ini 1000 tahun malaikat. Itu satu rantainya, panjangnya itu seperti perjalanan 1000 tahun. Famazala mahjuban anil malaikati la yaqrabuna ilaihi wa la ya'lamuna makanahu wa la yasma'una sautahu wa la yaduruna ma huwa. Dan ketika hijabnya itu dihilangkan, diangkat dari malaikat, la yaqrabuna ilaihi, tidak ada yang bisa mendekati malaikat Israel, wa la ya'lamuna makanahu, dan tidak ada yang tahu tempat tinggalnya malaikat Israel, wa la yasma'una sautahu, dan tidak ada yang bisa mendengar suaranya malaikat Israel, wa la yaduruna ma huwa, dan tidak ada yang bisa mengelilingi hakikatnya malaikat Israel. Illa anna khalaqallahu Adama alaihi salam wa adkhalahul jannata fa inna dzalika salatallahu Israil alaihi salam alal mauti. Sampai Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan memasukkannya ke dalam surga, barulah Allah memberi kekuasaan kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Jadi Allah sudah menciptakan Israel, tapi Israel belum diberikan kekuasaan untuk mencabut nyawa. Nah, malaikat Israel diberikan kekuasaan untuk mencabut nyawa seseorang ketika Nabi Adam sudah Allah masukkan ke dalam surga. Ketika Nabi Adam sudah masuk ke dalam surga, baru hak prerogatifnya diberikan kepada malaikat Israel. Udah nih, Adam udah saya masukin ke dalam surga. Sekarang engkau saya berikan titah
untuk bisa mencabut nyawa makhluk. Digituin sama Allah kepada malaikat Israil. An-Aqbadu ya Israil mauta biyadika falama. Nah disitulah malaikat Israil sudah diberikan kekuasaan untuk mencabut nyawa seseorang. Falama sami'atil malaikatu khitabar rahmani jalla jallahu li Israila nadu bi ajma'ihim ya rabbana wa mal mautu aina huwa wa aina makanuhu. Ketika malaikat lainnya itu mendengar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Israil untuk bisa mencabut nyawa, nadu bi ajma'ihim, para malaikatnya itu saling memanggil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata para malaikat? Ya Rabbana wa mal mautu, wahai Allah, kematian itu apa sih? Aina huwa, di mana sih adanya kematian? Wa aina makanuhu, tempat kematian itu di mana sih? Fa'amarallahu al-hijab an tarfa'a, maka Allah memerintahkan hijab tadi untuk terangkat. Kan tadi kematian dihijab sama 1000 hijab. Ketika malaikat tanya, ya Allah saya pengen tahu kematian itu modelnya bagaimana sih? Nah kemudian Allah memerintahkan hijabnya itu buat kebuka. Nah ketika kebuka hijabnya, farafa'at summa qala lil malaikati unzurul mauta. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, ya malaikat, unzurul mauta, tuh lihat yang namanya kematian. Falama ra'auhu ghosya alaihim alfa amin. Ketika malaikat melihat yang namanya bentuk kematian, ghosya, mereka pada pingsan alfa amin selama 1000 tahun. Malaikat dipertontonkan kematian oleh Allah, dia langsung pingsan 1000 tahun. Malaikat nih yang kekuatannya bisa ngangkat 7 langit 7 bumi. Kan tadi Israfil begitu kan, ya Allah kasih saya kekuatan bisa ngangkat 7 langit 7 bumi, Allah kasih. Tapi ketika Allah perlihatkan bentuk kematian, Ghoshiyah al-Fa'amin, itu malaikat pingsan 1000 tahun. Malaikat yang kematian udah dihijab sama Allah pakai 1000 hijab, dia pengen lihat bagaimana sebentuk kematian ya Allah. Diangkat sama Allah hijabnya, uturul malaikat ilal mauti, malaikat lihat yang namanya kematian. Fa ghoshiyah alaihim al-Fa'amin, langsung malaikat itu pingsan selama 1000 tahun, saking menyeramkannya kematian. Falamma afaku qalu ya Rabbana akhalaqta khuluqan a'dhamu min hada. Ketika malaikat itu pada sadar akan ngerinya kematian, mereka bertanya kepada Allah, ya Rabbana akhalaqta khuluqan a'dhamu min hada. Wahai Allah, apakah engkau menciptakan lagi satu makhluk yang lebih mulia, yang lebih agung daripada kematian ini? Qala na'am, kata Allah, iya, saya punya sesuatu yang lebih agung daripada kematian. Apa kata Allah? Wa ana a'dhamu min hada, aku lebih agung, lebih besar, lebih mulia daripada kematian ini. Wa quwwatihi, aku juga lebih kuat, lebih kuasa daripada kematian ini. Wa antum wa kulli makhluqin tahta azamati, kalian semua para malaikat dan seluruh para makhluk tahta azamati, berada di bawah kekuasaanku. Jadi semuanya itu di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi udah tuh malaikat udah kaget ya, 1000 tahun dia udah pingsan, ngelihat bagaimana bentuknya kematian, langsung dia nanya, ya Allah ada lagi kan yang lebih agung dari ini, yang lebih luar biasa dari ini? Kata Allah ada. Anak aku lebih hada, aku lebih agung, aku lebih kuat, aku lebih besar, aku lebih kuasa daripada ini. Dan kalian semua itu semuanya berada di bawah kekuasaanku. Langsung dia malaikat, kagak berani lagi ngomong, kagak berani lagi protes, kagak lagi kepo, kagak lagi penasaran. Ya kalau misalkan kematian aja udah bikin dia pingsan 1000 tahun, apalagi Allah yang lebih agung daripada kematian. Nanti minggu depan kita bakal melihat bagaimana proses malaikat Israil mencabut nyawa seseorang.
Ya, tahun minggu depan nih proses malaikat Israel mencabut seseorang. Siap-siap dah. Ya, kalau misalkan dicabut nyawanya bagaimana sih caranya? Nah itu nanti dilihat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un.